Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas terkait dasar-dasar dari HTML. HTML ini sendiri merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dari halaman website. Nah, HTML merupakan singkatan nih teman-teman dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi disingkat menjadi HTML. Nah, gunanya seperti tadi yang sudah dibilang untuk membuat struktur dari halaman website. Nah, bisa juga untuk menampilkan konten dari web. HTML ini sendiri biasa disebut sebagai bahasa pemrograman yang bebas. Kenapa demikian? Karena pengembangannya itu dilakukan oleh berbagai instansi di banyak negara. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa HTML ini merupakan bahasa yang dikembangkan secara bersama-sama atau secara global seperti itu. Untuk mempelajari bahasa pemrograman HTML ini sendiri, kita harus mengetahui struktur dasar dari HTML, di mana pada struktur dasar ini dibagi menjadi 3 pokok utama, yaitu tag HTML yang ditandai dengan kurang dari, lalu HTML, lalu ditutup dengan lebih dari, seperti itu. Itu untuk tag pertama, yaitu HTML, di mana tag ini merupakan pembuka dari keseluruhan halaman web. Semua kode nantinya harus masuk atau berada di dalam tag HTML ini, seperti itu. Jadi saat kita membuat program dasar, nah kita harus membuat HTML yang dimulai dengan pembuka dan diakhiri dengan HTML penutup yang ditandai dengan garis miring setelah tanda kurang dari, jadi di bagian depan kalimat HTML itu. Selanjutnya terdapat tag head atau bisa kita bilang sebagai kepala dari struktur HTML ini. Nah, jadi tag head ini berisi definisi dari halaman. Di dalam tag head biasanya kita bisa memasukkan tag title seperti contoh. Nah, jadi tag title ini berfungsi untuk membuat atau menampilkan judul dari sebuah halaman website. Nah, title ini biasanya berada pada bagian paling atas di web browser. Jadi saat kita misalnya membuat file dengan title judul halaman, maka di bagian atas itu akan tampil title judul halaman, seperti itu. Kemudian struktur dasar lainnya adalah tag body atau badan ya. Jadi tag body ini berisikan semua elemen yang tampil dalam halaman website. Jadi jika kita memasukkan paragraf, ya kalimat, tabel, link, gambar dan sebagainya, maka kita akan memasukkan setiap elemen tersebut di bagian tag body. Kemudian jangan lupa saat kita membuat tag di bagian awal, saat kita membuat tag pembuka, maka harus diakhiri dengan tag penutup yang selalu diakhiri dengan tanda slash ya atau garis miring. Untuk slide ini bisa kalian coba, yaitu nanti disimpan dengan contoh 01.html, kemudian diletakkan atau disimpan di drive C pada folder SAM, kemudian masuk di bagian folder htdocs. Nah, fungsinya apa? Agar saat kita menjalankan SAM atau XMPP yang sudah teman-teman install sebelumnya, nanti kita bisa memanggil file dari contoh 01 tadi dengan menggunakan localhost. Nah, maka akan tampil seperti ini ya saat kita memanggil dengan localhost. Ya, jadi di title ada contoh 01 di bagian atas gitu. Nah, ini untuk contoh penyimpanannya, kita masuk ke C, folder SAM, ke htdocs ya. Baru di dalam htdocs kita menyimpan file yang akan kita panggil nantinya. Jadi pastikan kalau kalian sudah membuka SAM dan juga memulai atau start di bagian Apache dan juga MySQL-nya. Ini merupakan contoh jika kita memanggil file tanpa melalui localhost. Jadi yang tampil adalah alamat kita menyimpan di folder C, SAM, htdocs, lalu nama file. Lain halnya jika kita memanggil melalui localhost. Jadi yang dipanggil adalah localhost, lalu slash nama file yang kita simpan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai tag ya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang tag head, body, HTML. Nah, tag sendiri merupakan bagian dari struktur HTML yang dapat dituliskan dengan tanda tadi ya, kurang dari dan juga lebih dari.
Jadi ada berbagai macam tag ya sesuai dengan fungsinya. Di antaranya ada formatting untuk membuat link, image, list, citation, dan lain sebagainya. Tag juga memiliki struktur yang disebut dengan struktur tag ya. Jadi terdiri dari name tag, atribut, dan juga nilai. Kalau sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan name tag-nya saja seperti kita saat menggunakan tag body, sekarang kita mencoba untuk menerapkan struktur tag ya. Misalnya saat kita mau melakukan pewarnaan pada tag body, kita bisa menuliskan body BG color, kemudian BG color ini untuk membuat background ya, BG color. Kemudian kita masukkan warna yang mau kita terapkan. Jadi sama dengan misalnya di sini menggunakan light blue, maka akan tampil warna latar belakang yaitu warna biru muda seperti itu. Nah, ini bisa kalian sesuaikan sendiri. Dari berbagai jenis tag tersebut dapat diringkas menjadi dua, yaitu yang dituliskan di antara head dan head penutup, maupun yang dituliskan di antara body dan body yang penutup ya. Jadi tag di antaranya bisa seperti judul halaman, CSS, JavaScript, dan juga metadata. Jadi kita memasukkan tag yaitu tag head dan juga tag head penutup seperti itu. Kemudian kalau tag yang dituliskan di antara body, misalnya ada teks, pendukung teks, gambar, hyperlink, list, atau balik dan numbering yang ditandai dengan UL, tag OL, atau LI, DL, dan DT, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada tag table, tag form, tag grouping, dan lain sebagainya. Jadi untuk berbagai macam tag ini lebih jelasnya dapat kalian search name tag dan juga fungsinya di http://w3school.com ya, /tag seperti itu. Setelah itu kalian bisa mencoba untuk membuat pewarnaan pada font maupun pada background. Kemudian di sini ada contoh 3 yang bisa teman-teman coba ya untuk membuat tabel menggunakan HTML. Nah, jadi TR ini fungsinya untuk membuat baris, sedangkan TD untuk membuat kolomnya. Ya, jadi bisa dicoba untuk kerjakan sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti gambar di tabel data siswa berikut ya. Jadi kita mendapat 4 baris dan juga 5 kolom seperti itu. Kemudian di sini kita akan mencoba menerapkan cell padding dan juga cell spacing ya. Jadi untuk cell padding sendiri digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi ke dalam tabel dengan isi teks tabel itu sendiri. Sedangkan jika kita menggunakan cell spacing digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi atau border dari bagian dalam ke bagian luar seperti itu. Jadi kalau kita coba dari contoh yang ada di slide teman-teman, nah bisa dilihat perbedaannya antara yang menggunakan cell padding dan cell spacing dan yang tidak. Selanjutnya kita akan membahas terkait cool span dan juga row span. Jadi sebelumnya karena kita sudah membahas bagaimana membuat tabel, baik baris, kolom, nah kita juga bisa menerapkannya dengan menggunakan cool span dan juga row span untuk melakukan penggabungan. Misalnya kita menerapkan cool span untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu sel. Kemudian pada row span kita gunakan untuk menggabungkan beberapa baris sel menjadi satu baris sel seperti itu. Nah, bisa kita lihat di contoh yang ada di slide teman-teman semua. Pada slide teman-teman kita menggunakan di situ TD cool span sama dengan 2. Ya, baris 2, kolom 2 dan 3 ya. Maksud di sini adalah pada kolom 2 dan 3 di sini akan digabungkan menggunakan cool span ya. Jadi di situ dijelaskan kita melakukan penggabungan pada kolom 2 dan 3. Kalau di Excel kita kenal dengan istilah di merger seperti itu ya. Kemudian di bawahnya itu ada sintak TD row span sama dengan 2 ya kan. Nah, di situ memiliki artian bahwa kita melakukan penggabungan pada baris ke-3 dan 4, yaitu pada 2 baris gitu ya, di 3 dan 4.
Nah, sama juga seperti yang kolom tadi konsepnya, sehingga akan tampil seperti berikut ya. Jadi kita bisa mencoba dengan perangkat device teman-teman masing-masing ya, karena sudah juga kemarin mempersiapkan device-nya, menginstal SAM dan juga text editornya. Jadi teman-teman semua bisa mencoba sintak-sintak yang sudah ada di slide.